soal budget kampanye, Anda menyiapkan tidak? Pasti ada dong yang disiapkan. Boleh saya tahu isi kantongnya berapa? Ketika 2009 yang lalu, ya, saya total menghabiskan itu tidak sampai setengah miliar, ya, tidak sampai bahkan 300 juta. Ya, sebagian besar habis untuk? Sebagian habis untuk baliho. Baliho itu aja, sudah, just baliho, tidak ada yang lain. Sekarang berapa nih yang disiapkan? Hampir sama. Plus minusnya hampir sama. Jadi strateginya pun akan sama, akan lebih banyak memasang baliho-baliho. Iya, karena itu cukup untuk mereminding saja, ya, untuk meremind saja masyarakat. Tidak perlu dan tidak ada 1 rupiah pun yang saya keluarkan untuk beli suara. Oke, jadi kurang lebih sekarang budgetnya 500 juta. Tidak aja nyampe, ya? Tidak nyampe gitu. Karena kebetulan kan itu titik saya sendiri dan kebetulan juga tinggal nyetak vinil dan kemudian tinggal bayar pajak dan saya bayar pajak loh ya. Bisa dicek. Jadi akan lebih banyak di atribut-atribut nanti ya? Tidak banyak di atribut, hanya 1 atribut dan itu cukup baliho saja. Lihat di billboard pribadi saya, ya, yang besok akan tampil. Kalau orang KPU mengatakan dilarang masang foto, itu juga bukan foto, itu juga karikatur itu. Ini bisa-bisanya ngeles politisi nih. Oh bukan, sekarang orang juga harus bener dong mengarahkan. Tidak ada tanda gambar, nggak ada tanda gambar. Tadi katanya KPU lebay, jangan-jangan yang lebay Mas Roy ini. Enggak, ya kan lebay, ya kan, nggak perlu foto, nggak perlu ini, nggak perlu gini, itu bukan foto itu. Lebay kan kalau itu dikatakan foto itu kan. Terus satu lagi orang. Ya. Terhadap menteri yang mencalekkan diri, ya, penggunaan anggaran negara. Ya. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda tidak akan mengambil anggaran negara untuk kepentingan kampanye? 100% saya boleh istilahnya SBY. Ya, kok hobi banget sih orang Demokrat nih? Oh iya 1000%. dong. Iya. 1000% apa Mas? 1000% tidak akan ada anggaran kementerian yang digunakan untuk kampanye. Bahkan Kementerian Pemuda Olahraga adalah satu di antara sedikit kementerian yang tidak mengambil dana optimalisasi. Dana optimalisasi 27 itu termasuk salah satu kementerian yang nggak ambil itu adalah pemuda. Oke, karena 1000% mekanisme untuk meyakinkan meyakinkan kemudian masyarakat memang tidak akan mengambil uang negara lewat cara apa? Iya, dengan cara misalnya, ya sekarang saya nggak perlu berandai-andai, ya, atau nggak, ini sudah ditolong sendiri oleh Yang Maha Kuasa, ditolong oleh Allah, ya. Misalnya besok di tahun 2014, kemudian ada Jambore Siaran Nasional, Jamsinas, itu bukan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, tapi itu program dari kementerian lain. Katakanlah itu program dari Kementerian Kominfo, misalnya seperti itu. Dan kebetulan lokasinya di Jogja. Dan ketika hadir di Jamsinas di Jambi, kebetulan salah satu menteri yang datang malah saya. Ya, dan kebetulan besok itu ada di Jogja. Dan pemilihannya dilakukan oleh mereka. Dan kalau itu digabungkan, ya kan bukan kementerian. Ya, jelas kan? Kementerian Kominfo bukan kementerian saya. Nah, contohnya kayak itu. Tapi itu uang negara juga. Itu bukan berarti kemudian Anda menteri yang lain, tetapi kemudian itu bukan tanggung jawab Anda, Mas Roy. Alhamdulillah menteri yang lain bukan dari Partai Demokrat, ya kan? Jadi artinya saya tidak perlu melakukan itu, karena itu ditolong diri saya yang dan saya juga sama. 2009 juga suara terbanyak tanpa 1 rupiah saya keluarkan untuk membayar suara. Kebanyakan hanya untuk publikasi. Ketika Anda ikut-ikut bagi BLSM di Jogja itu untuk apa? Kita ada beritanya. Ada. BLSM di kantor pos. Jadi waktu itu memang ada tugas dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Ada beritanya gitu. Apa urgensinya? Ya. Kita lihat berita yang sebelum ini. Apa hubungannya Menpora ikut bagi-bagi BLSM ya? Saya sebagai warga Jogja dan waktu itu hampir semua menteri yang dari daerah yang bersangkutan, misalnya Pak Latif membagi di Medan, ada yang membagi di Iya, belum jawab tanya Mas Roy. Apa urgensinya Menpora ikut bagi juga tidak urgent, ya. Tapi karena saya ditunjuk untuk membagi sebagai orang pejabat negara, ya saya melaksanakan itu saja. Bahwa kemudian dibaginya di dapil, kan kampanye terselubung? Tidak ada. Kita lihat komentar Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang bilang bahwa ini kampanye terselubung. Apa urgensinya Menpora bagi-bagi BLSM di dapil lagi? Ya sekarang saya nggak perlu Mas Pram lah. Terbukti Menteri bagikan BLSM sekaligus kampanye. Ya, mana buktinya kampanye? Kalau kampanye itu, kalau menurut KPU, dia membawa tanda gambar, dia membawa nomor, dia membawa ajakan. Kalau kemudian Demokrat yang di dapil Jogja tiba-tiba bagi-bagi BLSM di sana. Jerowacik, Menteri Demokrat yang juga di Bali bagi-bagi Bali. Yang lain juga sama lah. Menkominfo Tipatul Sembiri membagi di Medan. Ini jadi memang seolah melihat seperti apa ya Mas Roy? Anda tidak merasa ada
yang aneh begitu? Saya enggak, itu biasa saja. Biasa saja bagi-bagi biasa saja. BLSM Kemarin di juga Dapil? salah satu ketua partai datang ke Jogja mengajak salah satu gubernur yang bukan gubernur Jogja, itu juga biasa. Gubernur Jogja datang ke gubernur lain datang ke Jogja dengan dana mana? Ya, Mas kan Roy, sama aja. dia bilang itu jadi tugas. Tugas. Anda rasa tidak perlu datang seharusnya? Bukan ada kalau ada surat tugasnya harus datang dong. Ditugaskan. Saya orang yang siap. Tidak melihat ada yang kemudian memang secara etika rasanya tidak aneh mendapat tersebut tiba-tiba bagi BLSM tidak melihat seperti itu. Saya warga Jogja dan dibahaskan tidak dapat saya. Ada sekarang juga ketua DPD saya, ketua MPR juga tiap minggu datang ke Jogja juga nggak apa-apa. Saya nggak mempermasalahkan tiap minggu ada apa namanya, ada sosialisasi 4 pilar. Saya hormat. Anda melihat itu tidak juga bisa dibaca sebagai hal yang sama, memanfaatkan jabatan. Makanya untuk nggak perlu itu dibuka. Tapi bahwa ya Anda menyadari itu bisa dibaca, bahkan Anda sendiri pun bisa membaca itu kan? Ya, orang membaca, orang mendengar, orang berpendapat, ini demokrasi, Pak. Silahkan saja. Kita dengarkan juga pendapat masyarakat soal ini kalau begitu kita dengar sama-sama. Menteri yang mau jadi caleg itu boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau memang dia punya kapabilitas untuk bisa, kenapa enggak gitu. Ada syarat tertentu kalau mau jadi caleg menurut Mbak? Satu mungkin dia harus bisa bertanggung jawab ya, maksudnya jangan cuma kampanye sana-sini yang bisa janji-janji gitu. Kalau dia bisa bertanggung jawab, itu kan nanti rakyatnya juga yang bikinlah peraturan atau perundangan yang baru gitu. Jika menteri sudah terpilih, tidak boleh untuk nyalek lagi. Kan jabatan juga kalau menterinya baik, prestasinya baik, masyarakat juga nilai. Kalau menurut saya, kalau dia masih aktif, takutnya banyak uang yang digunakan seperti yang sekarang dia menjabat sebagai menteri apa. Banyak uang yang dari kementerian itu atau dari departemen itu akhirnya dialihkan untuk biaya kampanyenya dia gitu. Rata nggak setuju Mas? Nggak apa-apa. Ya kebetulan yang ditampilkan hanya nggak setuju. Ada disetujui di awal. Ada setuju. Nggak apa-apa, itu sah. Dan saya terima itu sebagai sebuah respon dari masyarakat. Dan inilah masyarakat yang sudah tahu, sudah terjadi. Dan saya juga percaya, tadi setuju kalau misalnya ada menteri yang kemudian menggunakan fasilitasnya. Jadi sekali lagi harap dicatat, tidak pernah saya mempergunakan fasilitas negara, apalagi mendatangi konstituen dengan RI 45 saya. Ya, atau mengumpulkan massa. Ya, kalaupun datang, saya dalam kapasitas pribadi dan tidak dalam tugas kementerian, datang ke Jogja pun juga dengan dana pribadi, misalnya ketika ziarah, ketika ada acara halal bihalal, dan itu tidak ada tugas kementerian. Dan saya datang tidak menggunakan RI45, tapi menggunakan AB 888 saya. Oke. Ya, no problem. Kalau soal bansos dari Kemenpora, Ya. tahun 2012 tidak ada. Ya. Tahun 2013 dianggarkan 608 miliar. Ya. Itu untuk peruntukannya apa saja? Peruntukan bansos itu hanya nomenklatur saja. Sayangnya Kementerian Keuangan itu yang namanya anggaran yang kita berikan langsung kepada KONI, kepada KOI, itu nomenklaturnya adalah bansos. Ya, 128 miliar untuk penyelenggaraan Islamic Solidarity Games, 250 miliar untuk penyelenggaraan pengiriman atlet di SEA Games, plus 200 miliar yang lain. Itu disebutkan yang lain itu untuk pengiriman atlet. Ya, jadi tidak ada bansos itu yang bentuknya bagi-bagi sembako, nggak ada hubungannya lah. Sembako juga kalau pun dibagikan Kementerian Pemuda Olahraga apa? Bagi apa? Raket, bagi enggak juga. Jadi nomenklaturnya bansos, tapi peruntukannya ya, itu untuk yang tadi Anda sebutkan. Persis, itu memang hanya nomenklatur. Karena salah satu yang disorot kan soal bansos nih yang rawan diselewengkan. Saya setuju. Dan itu memang harus ditertibkan, termasuk dana optimalisasi. Jadi dana optimalisasi itu apa sih? Gitu loh. Selaku kementerian yang tidak mengambil 1 rupiah pun dana optimalisasi, saya setuju itu. 27 triliun, Mbak. Okay. Uang rakyat. Ya, itu silahkan dipertanyakan. Oh, itu produk-produk Indonesia. Jadi ada juga yang artinya ya suka, kenal dan sebagainya karena dan buat politisi dikenal itu penting. Ya, penting. Setelah saya sebagai politisi saya tahu bahwa dikenal itu